Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas ALK kelas L. Sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Revina Khairunisa Ramadina dengan NPM akhiran 160. Ada Suci Nurul Khotimah dengan NPM akhiran 157, ada Ahmad Zaki dengan NPM akhiran 244, dari Zaldi Ardiansyah dengan NPM akhiran 281, Rifki Dwi Noviansyah dengan NPM akhiran 312, dan yang terakhir ada Devina Putri Wardani dengan NPM akhiran 358. Untuk materi awalan atau materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada rasio ini menunjukkan seberapa mudah aset perusahaan dapat kas untuk membayar hutang atau kewajiban dalam waktu dekat. Dengan kata lain, rasio likuiditas membantu menilai sejauh mana perusahaan memiliki apakah cukup aset lancar untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya yaitu tujuan dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Dengan rasio ini, manajemen, investor, dan kreditor dapat mengevaluasi kesehatan keuangan ataupun kemampuan membayar utang serta stabilitas keuangan perusahaan. Rasio likuiditas yang memadai menunjukkan bahwa perusahaan siap menghadapi kewajiban yang mendesak dan memiliki risiko keuangan yang rendah. Sementara rasio yang rendah bisa menjadi peringatan akan potensi masalah keuangan di masa depan. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang manfaat rasio likuiditas. Manfaat utama dari rasio likuiditas adalah yang pertama mengukur kesehatan keuangan suatu perusahaan. Rasio ini membantu perusahaan dan investor memahami apakah perusahaan mampu membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor. Jika rasio likuiditas tinggi, itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki cukup dana untuk melunasi kewajiban. Yang ketiga, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Rasio ini membantu manajemen melihat apakah perlu mengelola kas lebih baik atau mencari sumber dana yang baru. Yang keempat, mengantisipasi masalah keuangan, yaitu dengan melihat rasio likuiditas secara berkala, perusahaan bisa mendeteksi potensi masalah keuangan dan mengatasinya lebih awal sebelum menjadi krisis yang besar. Di slide selanjutnya membahas tentang teknik rasio likuiditas. Teknik rasio likuiditas sendiri adalah metode untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Dan teknik rasio likuiditas sendiri terdiri dari 3 yang utama. Yang pertama yaitu current ratio, rasio lancar, itu mengukur kemampuan perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendek dengan total aset lancarnya. Dan rumusnya yaitu aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Yang kedua, quick ratio, yaitu rasio cepat, menghitung kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang paling mudah dicairkan, tidak termasuk persediaan. Rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan liabilitas lancar. Yang ketiga, cash ratio, yaitu rasio kas, mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek hanya dengan kas atau setara kas. Rumusnya sendiri adalah kas dibagi dengan liabilitas lancar. Untuk selanjutnya memasuki contoh rasio likuiditas, jadi di sini PT Sejahtera itu memiliki laporan keuangan sebagai berikut. Untuk aset lancarnya itu terdiri dari kas sebesar 100 juta, piutang usaha 150 juta, persediaan 200 juta. Lalu untuk selanjutnya liabilitas lancar itu di dalamnya terdapat utang usaha sebesar 180 juta, utang jangka pendek 120 juta,
Pertanyaannya di sini, jadi menghitung current ratio PT Sejahtera. Untuk menghitung current ratio di situ kita perlu menghitung yang pertama itu aset lancar. Jadi dengan menghitung aset lancar ini dengan menggunakan cara kas ditambah piutang usaha ditambah persediaan sama dengan 100 juta ditambah 150 juta ditambah 200 juta sama dengan 450 juta. Itu untuk total aset lancar. Lalu untuk selanjutnya itu terdapat liabilitas lancar. Untuk liabilitas lancar di sini dapat menggunakan rumus utang usaha ditambah utang jangka pendek, yaitu sama dengan 180 juta ditambah 120 juta sama dengan 300 juta. Itu untuk total liabilitas lancar. Lalu untuk menghitung current ratio di sini dengan rumus yaitu total liabilitas lancar dibagi total aset lancar. Jadi di sini 300 juta dibagi 450 juta itu menghasilkan 1,5. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya itu adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini mengindikasikan seberapa baik suatu perusahaan dapat melunasi utang jangka panjang dan bunga atas utang tersebut menggunakan aset ataupun ekuitas yang dimiliki. Kemudian itu adalah tujuan rasio solvabilitas. Tentunya rasio ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menilai kemampuan jangka panjang, yaitu dengan memastikan perusahaan mampu membayar kewajiban jangka panjang serta melindungi kepentingan kreditur dan investor. Kemudian yaitu mengukur risiko keuangan, yaitu dengan membantu menilai tingkat risiko yang diambil perusahaan, khususnya yang terkait dengan tingkat leverage atau penggunaan utang. Kemudian yang ketiga yaitu memastikan keberlanjutan operasional, itu dengan memastikan bahwa perusahaan memiliki struktur pendanaan yang sehat untuk menjaga keberlanjutan operasional dalam jangka panjang. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik dari rasio solvabilitas. Ini terdapat 3 teknik. Yang pertama yaitu debt to equity ratio atau DER yang mengukur perbandingan antara total utang perusahaan dengan total ekuitas dengan rumus yaitu DER sama dengan total utang dibagi dengan total ekuitas. Yang kedua yaitu debt to asset ratio atau DAR yang mengukur seberapa besar aset perusahaan yang didanai oleh utangnya. Rumusnya yaitu DAR sama dengan total utang dibagi dengan total aset. Yang terakhir yaitu times interest earned atau TIE yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar bunga utangnya dari laba operasional. Rumusnya yaitu TIE sama dengan laba operasional dibagi dengan beban bunga. Nah, rasio-rasio ini penting bagi investor dan kreditor untuk memahami risiko keuangan perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam bertahan dalam jangka panjangnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai manfaat rasio solvabilitas. Jadi, rasio solvabilitas ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang beserta bunganya. Kemudian, untuk meninjau keseimbangan nilai aktiva terhadap modal. Yang ketiga yaitu mengetahui seberapa banyak aset yang didukung oleh utang. Yang keempat, untuk mengidentifikasi modal perusahaan yang dapat dijadikan jaminan utang jangka panjang. Kemudian yang kelima yaitu melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara ringkas. Yang keenam, dapat menilai kapasitas perusahaan di sektor bisnis tertentu. Yang ketujuh, menyediakan data kesehatan neraca. Dan yang terakhir yaitu dapat mengurangi risiko kredit perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perhitungan rasio solvabilitas. Nah, di sini sudah disediakan laporan posisi keuangannya. Yang pertama itu ada aktiva lancar, yaitu kas dan setara kas itu ada senilai 25.000,
piutang usaha 40.000, persediaan barang dagang 60.000. Jadi untuk total aktiva lancarnya itu senilai 125.000. Sedangkan untuk aktiva tetapnya itu terdapat gedung senilai 80.000, mesin 80.000, kendaraan 55.000. Untuk total aktiva tetapnya yaitu 215.000. Sedangkan untuk total keseluruhan aktiva yaitu 340.000. Sedangkan untuk hutang jangka pendek itu senilai 35.000, hutang jangka panjang 105.000. Jadi untuk total hutangnya 140.000. Sedangkan untuk ekuitasnya itu 200.000. Untuk total hutang ditambah dengan total ekuitas senilai 340.000. Nah, yang pertama untuk menghitung rasio solvabilitas kita dapat menggunakan rasio debt to equity ratio. Nah, di sini rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas. Nah, di laporan posisi keuangan tadi total utangnya sebesar 140.000 lalu dibagi dengan total ekuitasnya sebesar 200.000. Jadi untuk debt to equity rasionya yaitu 0,7. Sedangkan untuk debt to aset rasio yaitu total utang dibagi dengan total aset. Di sini total utangnya 140.000 sedangkan untuk total asetnya 340.000. Jadi untuk debt to aset ratio ini 140.000 dibagi dengan 340.000 senilai 0,41. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.